aku Miss Ayu, tapi kali ini kita bakal ngebahas bahasa Indonesia dulu ya, dari 1 sampai berapa ya? Ya nanti dah ya, pokoknya setelah itu ada 8 soal atau enggak 7 soal yang itu menyangkut bahasa Inggris. Tapi untuk yang ini kita ke teks bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas paragraf ini. Paragraf ada 2 paragraf. Langsung aja kita baca intinya tentang apa dan yang diminta atau pertanyaannya itu apa. Untuk kalimat 1, flu Singapura pada dasarnya adalah flu yang menyerang kekebalan tubuh, terutama anak-anak, yang dilakukan oleh virus RNA dari jenis retrovirus. Virus ini pertama kali ditemukan di Singapura, dan itu pula yang kemudian menyebabkan flu ini dinamakan flu Singapura. Dalam bahasa medis internasional, flu ini dinamakan HMFD atau Hand, Mouth, and Foot Disease. Penanaman ini berdasar pusat serangan yang terfokus pada luka di kaki, tangan, dan mulut. Oke, untuk paragraf 1 itu ada berapa kalimat? Ada 1, 2, 3, 4 kalimat ya. Nah, apa yang dibahas di sini? Yang dibahas adalah tentang asal mulanya kayak gitu ya. Asal mulanya flu Singapura. Jadi dia kayak memperkenalkan flu Singapura itu asalnya dari mana, terus habis itu dia itu menyerang siapa saja, terus apa yang diserang oleh flu Singapura, yaitu tadi ada sebutan HMFD atau Hand, Mouth, and Foot Disease. Kenapa dia disebut HMFD? Soalnya dia menyerang atau serangannya terfokus pada luka di kaki, tangan, dan mulut. Oke, itu untuk paragraf 1. Paragraf 2 itu berarti ada kalimat 5, 6, 7, 8, 9. Kita baca. Bila kebanyakan virus flu menyerang area pernafasan dan area lendir, maka serangan virus ini cenderung lebih muncul pada kulit. Jadi kalau flu-flu biasanya itu kan dia menyerang area pernafasan, tapi kalau flu Singapura ini dia lebih sering atau cenderung menyerang pada kulit. Oke. Kadang gejala pada kulit akan muncul pertama kali dari gejala demam dan tanda-tanda flu lain seperti munculnya sariawan berat dan peradangan di area tenggorokan depan. Proses penularannya cukup mudah, tetapi kebanyakan penularan berawal dari interaksi langsung kulit. Jadi biasanya gara-gara interaksi langsung ya, kontak langsung dengan media yang sudah terpapar virus RNA. Penularan itu bisa melalui proses sentuhan kulit dengan pengidap flu Singapura atau tersentuh benda yang sudah terkontaminasi flu Singapura. Aktivitas makan dan minum bercampur dengan pengidap flu Singapura juga bisa menyebabkan penularan. Jadi kontak langsung kayak gitu ya, atau benda-benda yang sudah disentuh oleh orang yang terkena flu Singapura terus kita menyentuhnya, nah itu kita juga bisa terkena virusnya. Kalau nggak gitu, aktivitas makan dan minum bercampur dengan pengidap flu Singapura itu juga menyebabkan kita terkena flu Singapura itu sendiri. Jadi kalau di sini nih virus penyebarannya ya, penyebarannya. Oke. Untuk nomor 1 yang ditanyakan apa? Pernyataan manakah yang sesuai dengan isi teks di atas? Berarti cari yang sesuai dari A, B, C, dan E. Kita lihat yang E. Orang dewasa cenderung tidak terserang flu Singapura. Di kalimat ini nggak ada pembahasan yang yang mencantumkan bahwasanya orang dewasa cenderung tidak terserang. Memang di paragraf 1 ada kata-kata terutama anak-anak, tetapi kan yang A itu berarti adalah jawaban yang tersirat, nggak ada di teks kayak gitu. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah sesuai dengan isi teks. Jadi A bukanlah jawabannya. B, penularan virus flu Singapura melalui kontak langsung. Iya, bisa jadi. Tadi sudah dijelaskan ya di paragraf 2 ini bahwasanya
penularannya itu melalui kontak langsung. Tapi yang B ini kita keep dulu. Yang C, Singapura menjadi tempat penyebaran flu. Nggak cuma di Singapura ya, di Singapura itu adalah awal mulanya di mana virus itu ada kayak gitu. Berarti C juga bukan jawabannya. D, flu Singapura menyerang kulit dan tenggorokan. Nggak ada kata-kata yang membahas tenggorokan ya, dia hanya sering kalau virus ini itu menyerang sistem atau menyerang muncul pada kulit kayak gitu. Nggak ada bawa-bawa tenggorokan. Jadi D juga bukan jawabannya. E, flu Singapura bisa ditularkan melalui udara. Nggak ada pembahasan tentang flu ini bisa ditularkan melalui udara. Soalnya dia menularkannya melalui apa tadi? Itu ada bagian 2, sentuhan kulit pengidap flu Singapura atau tersentuh benda ini ya, tersentuh benda yang sudah terkontaminasi flu Singapura atau aktivitas makan dan minum. Jadi kita sudah dapat jawabannya untuk nomor 1 adalah B. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu masih sama paragrafnya dari soal nomor 1. Tetapi yang ditanyakan atau yang diminta sudah berbeda ya. Apa untuk nomor 2? Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata sambung. Kalian pasti udah tahu ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ada yang sedikit lupa. Jadi kata sambung atau kata hubung yang tidak tepat deh yang dicari. Kita langsung aja ke yang A, itu berarti kalimat 1. Flu Singapura pada dasarnya adalah flu yang menyerang kekebalan tubuh, terutama anak-anak, yang dilakukan oleh virus RNA dari jenis retrovirus. Oke, pada dasarnya adalah flu yang menyerang kekebalan tubuh terutama gitu. Dia efektif ya, nggak ada yang rancu kayak gitu. Berarti A itu bukan jawabannya. Lanjut saja ke kalimat 2. Kalimat 2 adalah virus ini pertama kali ditemukan di Singapura dan itu pula yang kemudian menyebabkan flu ini dinamakan flu Singapura dan itu pula itu bukan termasuk konjungsi ya. Jadi kalau kalian mau bilang sesuatu terjadi maksudnya selain di Singapura itu virus itu pertama kali ditemukan di Singapura juga kayak gitu, yang kemudian menyebabkan flu ini dinamakan flu Singapura. Jadi kita kalau mau menggunakan konjungsi yang efektif atau yang tepat itu kita bukan pakai kata-kata pula, tetapi dan itu juga kayak gitu ya. Dan itu juga. Jadi kita udah tahu jawabannya yang tidak tepat itu adalah B di kalimat 2. Tapi kita cek dulu untuk pilihan C, D, dan E. Kalau yang C itu ada di kalimat 5. Kita lihat, bila kebanyakan virus flu menyerang area pernafasan dan area lendir, bisa ya, benar ya, efektif, soalnya dia menghubungkan dua kata benda, area pernafasan dan area lendir kayak gitu. Berarti ini juga bukan jawabannya. Yang D itu adalah kalimat 6. Kadang gejala pada kulit akan muncul pertama kali dari gejala demam dan tanda-tanda flu lain. Ini juga efektif ya, soalnya dia menghubungkan dua kalimat di sini. Oke, jadi dia bukan jawabannya. Yang E kalimat 7 itu proses penularannya cukup mudah, tetapi kebanyakan penularan berawal dari interaksi langsung kulit dengan media yang sudah terpapar virus RNA. Di sini juga nggak ada masalah, dia juga efektif. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang tidak tepat. Berarti kita sudah mengetahui untuk jawaban nomor 2 adalah B di kalimat 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, masih dengan paragraf yang sama ya, yaitu tentang flu Singapura. Tapi kita lihat apa yang ditanyakan di soal nomor 3 ini. Nomor 3, kata terkontaminasi pada kalimat 8 bermakna apa? Mana nomor 8? Oke. Penularan itu bisa melalui proses sentuhan kulit dengan pengidap flu Singapura atau tersentuh benda yang sudah terkontaminasi flu Singapura. Jadi nggak mungkin kalau benda dia nggak kena apa-apa, dia masih bersih, dia itu bisa menularkan kayak gitu kan. Tetapi di sini barang yang seperti apa? Barang sudah terkontaminasi flu Singapura. Berarti di situ udah ada flu Singapuranya kayak gitu ya.
Apakah jawabannya A tersentuh, B terkotori, C terkena, D terpengaruh, E tercampur? Kalau kata-kata terkontaminasi, udara yang sudah terkontaminasi sama asap polusi kayak gitu kan, berarti kan sudah ke apa, polusi sama udara yang bersih itu bakal jadi polusi, soalnya dia itu sudah apa, sudah tercampur kayak gitu. Jadi kata-kata terkontaminasi itu adalah tercampur kayak gitu ya. Jadi jawabannya E. Kalau ini sih gampang aja sih, soalnya kalian udah sering banget mendengar atau menggunakan kata-kata terkontaminasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 itu merupakan pertanyaan terakhir dari paragraf ini. Dari paragraf Flu Singapura. Yang diminta apa? Yang diminta adalah gagasan pokok yang paling benar. Pada paragraf kedua adalah paling benar ya, berarti belum tentu yang lainnya salah. Tapi kita ada yang benar, kurang benar, dan paling benar kayak gitu. Jadi kita nyari yang paling benar. A. Penularan flu Singapura bisa jadi ya, soalnya dari teks keseluruhan intinya itu adalah bagaimana si flu Singapura itu menularkan, atau bagaimana caranya dia, benda ataupun orang bisa tertular dengan flu Singapura. Jadi kita keep dulu untuk jawaban atau pilihan yang A. Yang B, media penularan flu Singapura. Media penularan flu Singapura itu kan dia itu mensupport atau dia itu mendukung dari penularan flu Singapura. Jadi penularan flu Singapura salah satunya yaitu medianya seperti apa kayak gitu kan. Berarti dia itu spesifik, terlalu spesifik. Nah, terus kalau C, gejala flu Singapura. Gejala flu Singapura itu hanya dia hanya dibahas di paragraf 1 aja, gejalanya apa kayak gitu kan. Terus habis itu maaf, gejalanya itu di paragraf 2 aja. Nah, kalau yang satu kan pengenalannya ya, flu Singapura itu seperti apa. Kalau gejala itu cuma di sini aja. Dan itu nggak keseluruhan paragraf 2, cuma ada di gejala pada kulit. Satu yang terakhir itu medianya kayak gitu. Terus yang D, penyebab flu Singapura. Penyebabnya itu juga di keseluruhan teks nggak ngebahas tentang penyebabnya aja ya. Terus yang E, akibat flu Singapura. Di sini juga kita nggak ngebahas tentang akibatnya itu nanti bakal orang terbunuh atau dia penyakit yang mematikan. Itu di sini nggak dibahas kayak gitu. Jadi kita sudah menemukan gagasan utamanya yang paling benar atau gagasan pokok adalah A, penularan Singapura. Sedangkan penyebab, gejala, media itu adalah dia ini lebih mendukung dari kata-kata atau dari ide penularan flu Singapura itu sendiri kayak gitu. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 4. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Tapi di soal nomor 5 ini kita sudah mempunyai bacaan yang berbeda dari nomor 1 sama nomor 4. Nomor 1 sama nomor 4 dia tadi membahas tentang flu Singapura. Untuk soal yang berikutnya, kira-kira apa yang dibahas? Langsung saja kita simak ya. Ini ada kurang lebih 1, 2, 3 paragraf. 1, 2, 3. Oke, langsung saja untuk paragraf 1. Thalassemia adalah penyakit darah berupa anemia hemolitik dan diturunkan sesuai dengan hukum Mendel serta bersifat resesif. Penderita akan mudah mengalami anemia atau kurang darah atau pucat ya, karena mereka mengalami hemolisis atau pemecahan pada sel darah merah eritrosit akibat atau manifestasi dari keadaan thalassemia adalah anemia, hiperaktif sumsum tulang, sistem eritropoietik, dan terjadi splenomegali atau pembesaran limpa. Pokoknya yang paragraf 1 dia bahas tentang thalassemia ya, penyakit apa kayak gitu. Setelah itu yang paragraf 2, pada kedua orang tua yang membawa sifat thalassemia, jadi dia bukan penderita ya, mereka membawa sifat thalassemia itu sendiri. Keturunannya 75% tidak terkena thalassemia, tetapi
Tetapi yang 25% menderita thalassemia. Jadi kalau seandainya dari orang tua yang bukan penderita ya, jadi orang tua bukan penderita, keturunannya nantinya atau anak-anaknya penderita apa tadi? Penyakit thalassemia. Nah, keturunannya nanti yang 75% itu minus, dia nggak terkena atau dia tuh nggak menderita nantinya, tetapi yang 25% kemungkinannya itu dia bakal menderita kayak gitu. Oke, setelah itu kriteria menurunnya autism resesif ini terjadi bila kedua orang tuanya normal dan biasanya kedua orang tersebut masih memiliki hubungan darah. Jumlah penderita pria sama banyak dengan penderita wanita. Oke, itu paragraf 2. Paragraf 3, pengobatannya. Pengobatan terhadap anak-anak penderita thalassemia belum diketahui. Terapi pendukung objektif adalah dengan mempertahankan hemoglobin untuk mencegah hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Transfusi merupakan dasar terapi untuk mempertahankan hemoglobin ini ya, lebih dari 10% 10 mg ya, dengan cara transfusi darah tiap 3 minggu. Terapi selanjutnya adalah A. Menunjang kondisi fisik dan psikis agar dapat berpartisipasi dalam aktivitas normal. B. Mengurangi pembesaran jantung dan hati limpa. C. Memperkecil perubahan tulang. D. Mempertahankan pertumbuhan mendekati normal. Dan E. Memperkecil terjadinya infeksi. Oke, itu adalah cara mengatasinya atau cara pengobatannya kayak gitu. Yang untuk paragraf 3 ya. Langsung saja ke pertanyaan nomor 5 apa yang ditanyakan. Tidak semua anak yang orang tuanya membawa sifat thalassemia menjadi penderita thalassemia. Ya, tadi ya ini ya dibahas ini. Tidak semua anak ya. Pernyataan berikut ini mendukung pernyataan ya di atas kecuali, berarti yang tidak mendukung kan yang kecuali kan ya. A. Dari orang tua pembawa sifat thalassemia 25 anaknya menderita thalassemia, benar ya kan, ini 25% nih. Jadi kalau seandainya orang tuanya bukan penderita tapi membawa sifat thalassemia itu yang 75%-nya minus, yang plus atau yang mungkin kena gejala itu adalah yang mungkin dapat menderita penyakit thalassemia itu ada 25%. Berarti ini benar ya. Yang dicari ada yang salah, berarti ini bukan jawabannya. Yang B, rata-rata 3/4 keturunan orang tua pembawa sifat thalassemia bersifat normal. Itu juga benar ya kan. Berarti dia mendukung, yang dicari yang tidak mendukung. C, penyakit darah yang berupa anemia hemolitik diturunkan sesuai dengan hukum Mendel. Ya, ini juga benar. Ini dibahas di paragraf 1 ini. Jadi dia mendukung kayak gitu kan, berarti bukan jawabannya. D, 3/4 keturunan orang tua penderita thalassemia tidak terkena thalassemia. Apakah benar? 3/4 loh ya, 3/4 keturunan orang tua penderita thalassemia tidak terkena thalassemia. Terkena ya, berarti kalimat ini yang tidak mendukung. E, rasio anak normal dan anak yang menderita thalassemia dari keturunan orang tua pembawa sifat thalassemia adalah 3:1. Itu juga mendukung. Berarti kita tahu jawabannya yang mana. Jawabannya adalah yang D.